Niko, aku mau tanya dong. Ini caranya yang ini gimana? Nah, ini pertama kamu turunin dulu. Nah, nanti kalau udah dapet turunannya, dimasukin aja angkanya. Hmm, Simple juga ya ternyata. Iya, sebenarnya gampang tuh matematika. Asal Paham, lu paham. paham aja konsepnya. Ya itu sulitnya di situ Iya. masalahnya. Gua ke toilet dulu ya. Ya udah. Duh, nggak ada sabun lagi apa ya? Bukan cuci tangan. Gua ada sabun. Oh, makasih ya. Wih, Wih. ini tuh. Wih, Iya, lagi ngapain kamu? gue lagi cuci tangan nih. Main tebak-tebakan yuk. Boleh, boleh. Apa Coba, tuh? berapa volume sabun dalam botol ini? Botol ini. Ya, Waduh, gimana yang ngitungnya ya? nah tuh. Aku juga nggak tahu sih, gimana ya? Ah, pakai integral. Berikut adalah bukti perhitungan saya. Bagian ini adalah sketsa melintang dari penampang sejajar botol, yaitu seperti ini. Sisi alas berada pada sisi kanan, sedangkan sisi tutup botol berada pada sisi kiri. Setelah melalui pengukuran, didapatkan ternyata tinggi botol adalah sepanjang 14,3 cm. Saya di sini memisalkan titik tengah botol, yaitu pada ketinggian 7,15 cm bila dihitung dari alas, sebagai titik origin sumbu X, yaitu pada X sama dengan 0. Dapat diperhatikan bahwa penampang sejajar botol berbentuk seperti kurva. Namun, dapat diperhatikan bahwa kecekungan kurva pada sisi kiri tidaklah sama dengan kecekungan kurva pada sisi kanan. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan ketinggian, yaitu pada sisi kiri ujungnya setinggi 1,1 cm, sedangkan pada sisi kanan ujungnya setinggi 0,9 cm. Dengan mengambil asumsi bahwa perubahan fungsi itu terjadi pada titik 0,0, yaitu titik origin, saya menamakan yang berada pada sisi kiri adalah sebagai fx, sedangkan yang berada pada sisi kanan adalah sebagai gx. Kurva di sini berbentuk seperti fungsi kuadrat. Oleh karena itu persamaannya adalah y sama dengan kx kuadrat. Nah, seperti yang terlihat, koefisien suku linear dan konstanta dari persamaan fungsi kuadrat tidak ada. Hal ini karena saya menganggap bahwa sumbu simetrik kurva yaitu berada pada titik origin, yaitu x sama dengan 0. Maka daripada itu, koefisien suku linear dan konstanta bernilai 0. Sehingga konstanta dan suku linearnya tidak ada. Nah, untuk menghitung fungsi, saya mengambil dua titik sampel masing-masing untuk masing-masing fungsi. Untuk fx saya mengambil pada x sama dengan minus 5,1 dan x sama dengan minus 7,15. Kemudian untuk gx saya mengambil x sama dengan 5,5 dan x sama dengan 7,15. Dapat dilihat pada fungsi gx, ketika x sama dengan 5,5, gx bernilai 0,5. Oleh karena itu, ketika dimasukkan ke dalam persamaan fungsi kuadrat, didapatkan koefisien k adalah 0,0165. Untuk sampel kedua, ketika x berada pada 7,15, gx bernilai 0,9 dan menghasilkan k bernilai 0,0176. Nah, karena nilai k berbeda, saya mengambil rata-rata nilai k, yaitu dengan menambahkannya dan membaginya dengan 2, sehingga didapatkan rata-ratanya adalah 0,01706. Sehingga fungsi gx adalah gx sama dengan 0,01706 x kuadrat. Kemudian untuk fungsi fx dilakukan skema yang sama dan didapatkan k rata-ratanya adalah 0,02037. Sehingga didapatkan fungsi fx-nya adalah 0,0237 x kuadrat. Berikut adalah sketsa dari penampang alas.
Melalui pengukuran didapatkan sumbu mayor bernilai 5 cm, sedangkan sumbu minor bernilai 3 cm. Nah, sumbu mayor ini dia sejajar dengan penampang sejajar ini. Maka nilainya dipengaruhi oleh fx dan gx. Sedangkan sumbu minor dia tegak lurus dengan penampang sejajar ini. Jelas karena dipengaruhi oleh fx dan gx, nilai dari sumbu mayor tidaklah konstan, sedangkan kita asumsikan nilai dari sumbu minor adalah konstan. Nah, karena tidak konstan, maka dia misalkan nilai dari sumbu mayor adalah Rx. Rx ini secara umum ketika ditinjau dari alas, dia bernilai n plus gx minus fx, dengan n adalah sumbu semi mayor, yaitu setengah dari sumbu mayor yang bernilai 2,5 cm, sedangkan nilai dari m adalah sumbu semi minor, yaitu dia 1,5 cm. Nah, pada kurva, ketika x berada di antara 0 hingga 7,15, maka fx ini masih 0 dan baru gx lah yang berpengaruh. Maka rx bernilai hanya n plus gx, yaitu 2,5 plus 0,01706 x kuadrat. Sedangkan setelah melewati titik 0, pada minus 7,15 hingga 0, fx ini sudah mulai berpengaruh, sedangkan gx sudah berada pada titik puncaknya dan tidak lagi berubah nilainya. Maka pada titik puncaknya gx bernilai 0,9. Oleh karena itu, rx pada minus 7,15 hingga 0, dia itu dipengaruhi oleh gx dan fx juga, yaitu bernilai 3,4 minus 0,02057 x kuadrat. Nah, mengapa gx ini menambah nilai dari n adalah karena bisa dilihat dari sini, misalnya ini adalah n, dan dia seiring berjalannya gx, dia ini menambah nilai dari n, sedangkan fx ini dia mengecilkan nilainya dari n. Nah, jelas bahwa luas penampang ini berbentuk elips, karena sumbu panjangnya tidak sama dengan lebarnya. Oleh karena itu, rumusnya adalah A sama dengan Pi kali N kali M. Nah, karena N ini hanya berlaku pada alas, sedangkan kita ingin mendapatkan persamaan AX untuk semua nilai X, maka M-nya ini kita ganti dengan Rx. Maka didapatkanlah persamaan sebagai berikut. Untuk X sama dengan 0 hingga 7,15. Sedangkan untuk N sama dengan 0 hingga minus 7,15, persamaannya adalah berikut. Perbedaannya adalah hanya pada Rx-nya yang nilainya berbeda. Kemudian yang terakhir adalah untuk menghitung volumenya, saya menggunakan metode integral dengan mengintegralkan luas penampang botol terhadap tingginya. Dengan batasan X2 adalah batas atas dan X1 adalah batas bawah botol. Ini seperti sepanjang tingginya ini, X2 dan X1. Nah, kemudian seperti yang dapat diperhatikan, saya membagi integral ini menjadi dua bagian, yaitu pada X sama dengan 7,15 hingga 0 dan X dari 0 hingga minus 7,15. Hal ini karena seperti yang telah kita dapatkan, bahwa AX ini bernilainya beda pada X sama dengan 0,0 hingga 7,15 dan X sama dengan minus 7,15 hingga 0. AX ini bernilai berbeda. Nah, kemudian kita masukkan angkanya, dan bagian sini sudah diintegralkan, kemudian dimasukkan batas-batasnya, hingga didapatkan volume botol adalah 196,8915 cm3, atau yang setara juga dengan 196,8915 ml. Nah, melalui perhitungan didapatkan bahwa volume botol ada 196,8915 ml. Sedangkan pada botol kami ditunjukkan bahwa volume neto dari botol ini adalah 200 ml. Maka, perhitungan kami memiliki galat sebesar 3,1085 cm3 atau mililiter. Dengan persen galat, yaitu dapat dihitung dari V perhitungan minus V teoritis per V teoritis dimutlakkan kali 100%, yaitu 1,56%.